Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Oke, yang di rumah lipat tangannya, jangan lupa tutup mata dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk ibadah Rocky GBI Roh Sejahtera. Berkati Bapak ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sebelum kita memulai puji-pujian siang hari ini, kita ada peregangan dulu. Ya. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Yang semangat ya, yang di rumah, adik-adik. Kita regangkan tangan ke depan. Ke Ke depan. kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Selesai. Iya. Kemudian tangan Belum dong Kak Meli, dipinggang. belum selesai. Iya, Tangan di dipinggang. pinggang ya. Tangan Siap. di Tangan di pinggang. pinggang. Terus kita ngapain Kak Meli? putar. Oh, diputar. Kemudian sebaliknya Oh, putar. sebaliknya. Gimana? Udah panas belum? Udah panas belum? Udah panas belum? Belum. Kita lompat biar tambah panas ya. Adik-adik di rumah juga ikutin ya. 1, 2, 3, lompat. Oke. Sudah semangat ya? Udah semangat, udah Sudah panas semangat? ya. Oke, kalau gitu Baiklah. kita mulai memuji Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Kau Temanku, Ku Temanmu. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Bukan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Bukan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Seperti dirimu dengan kamu. Gimana yang di rumah? Sudah semangat belum? Sudah yang di Sudah semangat belum? Sudah. Ada yang belum semangat. Kita lanjut Kita lanjut lagi kalau begitu ya. Oke. Lagu selanjutnya apa nih Kak? Kita mau masuk firman, jadi kita menyanyikan lagu Firman Tuhan. Oke. Yang semangat ya. Ayo Teman-teman di rumah, musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus
Tapi sebelum firman, Kak Meli akan pimpin kita di dalam doa. Ya, kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh diberikan kesempatan untuk memuji Engkau, dan bila sebentar ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, dan juga akan ada kakak bintang tamu. Tuhan, Kamu berkati setiap kakak-kakak yang akan membawakan firman dan juga sebagai bintang tamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Dika di sini. Gimana tadi? Sudah memuji Tuhan? Sudah bersemangat, bersukacita menyanyi memuji Tuhan? Sip, luar biasa. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, Kak Dika mau tanya, siapa yang pernah lihat hati? Hati itu bentuknya gimana sih? Nah, hati seperti ini. Bentuknya seperti ini. Biasanya orang bilang heart. Nah, kalau kalian mau lihat dalam hati kita, dalam hatinya masing-masing, bisa kelihatan nggak ya? Nggak bisa, karena hati letaknya ada di dalam. Nah, waktu kita lahir, hati kita masih putih bersih. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mulai besar, besar dan semakin besar. Kita sering sekali buat kesalahan. Sering sekali kita membuat Tuhan bersedih. Dengan apa ya? Seperti apa ya yang kita sudah lakukan yang akhirnya buat Tuhan bersedih itu? Coba kita lihat ya. Sebentar. Kak Dika ambil dulu ya. Wah, apa ini ya? Nih, tidak mengampuni. Tidak mengampuni, kenapa itu berdosa ya? Karena Tuhan bilang tidak mengampuni itu membuat Tuhan bersedih. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi teman-teman. Jadi kalau ada yang berbuat salah sama kita, kita harus apa? Mengampuni teman-teman kita. Tapi seringkali kita nggak mau. Kita bilang, nggak mau, dia jahat, dia menyakiti hatiku. Aku nggak mau mengampuni dia. Aku nggak mau Tuhan, aku nggak mau. Tanpa sadar kita membuat hati kita ada dosa, dan itu membuat Tuhan bersedih melihat kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau mengampuni. Lalu kita bikin dosa apa lagi ya seringkali ya? Coba kita lihat lagi ya, sebentar. Apa ini? Kalau ada yang sudah bisa baca, coba lihat. Nah, iri hati. Iri hati itu seperti apa ya, Kak? Iri hati itu misalnya teman-temannya punya mobil, terus kalian belum punya mobil, terus kalian bilang, kok dia punya mobil bagus banget sih? Aku nggak punya mobil, kesel deh. Ma, dia punya mobil, aku nggak punya mobil. Aku iri, aku juga pengen punya mobil seperti itu. Atau misalnya, kok tasnya dia bagus, Ma. Aku juga pengen punya tas seperti itu. Itu namanya iri hati. Dan ternyata iri hati itu tidak disukai sama Tuhan. Tuhan sedih sekali kalau anak-anaknya iri hati. Kita pasang ya di hatinya kita. Ternyata dalam hati kita, tanpa kita sadar, ada iri hati. Ada apa tadi? Tidak mengampuni. Terus ada apa lagi ya? Nah, sebentar. Anika ambil ya. Tuh, bentar, hatinya besar nih, hatinya besar. Ada kata ini. Nih, pemalas. Kok pemalas? Berdosa ya? Kok pemalas? Itu salah ya? Karena di Alkitab juga dikatakan kita harus rajin, kita harus belajar dari semut yang rajin. Dia mau mengumpulkan makanan. Nah, Tuhan mau kita juga rajin, gak jadi orang yang pemalas. Jadi kalau kita pemalas, itu membuat Tuhan bersedih. Wah, tambah lagi deh hatinya kita yang tadi putih bersih, tambah lagi merahnya. Oh, ada kata pemalas. Terus apa lagi yang sering kita buat di rumah? Kita mikir kita sudah jadi anak yang baik. Oh, aku sudah jadi anak yang baik. Tapi ternyata kita lupa. Kita suka apa ini? Ups. Baca yuk. Membenci teman.
gak usah sama dia. Membenci teman. Ternyata itu juga membuat Tuhan bersedih. Tuhan gak mau kita sebagai anak-anak Tuhan membenci teman. Tuhan mau kita mengasihi teman-teman kita. Oh, ternyata tambah lagi deh di dalam hati kita dosanya apa? Membenci teman. Waduh, sudah banyak merahnya belum? Masih sedikit ya? Oh, sering lagi, ada lagi loh. Apa yang membuat kita berdosa dan membuat Tuhan sedih? Apa ini? Sombong. Siapa di sini yang suka sombong? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Turunin. Gak boleh sombong, karena Tuhan sedih kalau anaknya suka sombong. Gimana ya kalau sombong itu? Aku lebih hebat dari kamu dan kamu. Aku lebih pinter dong. Aku lebih cantik. Aku lebih kaya. Kamu. Tuhan senang gak seperti itu? Gak boleh. Tuhan sedih kalau anak-anaknya sombong. Kita pasang ya. Jadi tanpa kita sadar kalau kita sombong, wah, hati kita semakin merah. Apalagi yang buat kita membuat Tuhan bersedih? Yuk kita lihat lagi. Nah, kakak pengen adik-adik tidak ada yang melakukan ini. Harapan kakak tidak ada yang melakukan ini ya. Apa ini? Mencuri. Kak, tapi aku cuma ngambil barangnya yang kecil kok, Kak. Dia juga nggak tahu. Pensil dia nggak pakai kok, Kak. Aku cuma ambil sedikit sebentar dan dia nggak tahu. Dia pensilnya banyak, Kak. Aku ambil sedikit. Jangan salah. Tidak ada namanya mencuri kecil sedikit. Namanya mencuri, tetap mencuri. Dan Tuhan tidak suka anak-anaknya mencuri. Jadi, kalau kalian menginginkan barang dari teman-teman kalian, minta izin. Boleh nggak aku minta punyamu? Kalau tidak diizinkan, tidak boleh ngambil ya. Karena itu namanya mencuri. Dan itu membuat Tuhan bersedih. Tambah lagi deh dosanya kalau kita melakukan mencuri. Wah, hatinya masih ada putihnya nggak ya? Sudah mulai banyak merahnya. Apalagi yang buat Tuhan bersedih? Nah, sebentar ya. Kali kebuka dulu lemnya. Baca sama-sama yang bisa baca di rumah. Suka marah. Ditanya baik-baik. Dikit-dikit marah. Semuanya dimarahin. Salah dikit, marah. Apa dikit, marah. Sukanya marah-marah. Sampai-sampai kalau ada teman-temannya yang mau deket, akhirnya teman-teman gak mau dekat. Karena dia suka marah-marah. Tuhan senang gak sama orang yang suka marah-marah? Tuhan tidak suka jika kita menjadi orang yang pemarah. Itu membuat hati kita nambah lagi. Ya ampun, merahnya semakin banyak. Waduh, merahnya semakin banyak. Nah, apa lagi? Wah, masih banyak ternyata ya adik-adik ya. Lagi ya, apa ini? Nah, baca. Pelit. Atau dengan kata lain, tidak murah hati. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk murah hati. Ketika kita melihat teman-teman kita membutuhkan sesuatu, kita harus bermurah hati, memberikan yang terbaik buat mereka. Gak boleh pelit, jangan ini punyaku. Kamu gak boleh. Nggak ya, kasihan temannya perlu. Nah, Tuhan mau kita menjadi anak yang murah hati, bukan yang pelit. Karena pelit ini membuat Tuhan bersedih. Tambah lagi. Wah, hati kita yang tadinya putih, bersih, tidak bernoda, tidak bercacat, mulai banyak. Kita nggak sadar, kita tadi sudah iri hati, kita tadi sudah sombong. Wah, kita tadi apa tadi? Benci sama teman. Ada lagi. Lihat ya. Apa ini? Tidak taat. Siapa di sini yang suka tidak taat sama orang tua, sama bapak ibu guru di sekolah, atau sama bapak ibu guru di sekolah minggu? Nah, Tuhan sedih kalau kita menjadi anak-anak yang tidak taat. Tuhan mau kita taat sama orang tua.
hormat sama orang tua, sama guru-guru di sekolah, sama orang-orang yang lebih tua. Jadi kalau kita tidak taat, sukanya melawan. Kamu mandi dong, udah mandi apa belum? Gak mau, nanti aja, aku masih malas. Itu membuat hati orang tua bersedih, dan Tuhan pun juga sedih kalau kita menjadi anak-anak yang tidak taat. Mau ditaruh di mana lagi ya? Sudah penuh. Nah, ada lagi. Nah, ini dia nih. Siapa yang sering melakukannya? Ayo baca ya. 1, 2, 3. Bohong. Boleh nggak bohong? Gak boleh. Bohong itu seperti apa sih, Kak? Misalnya, kamu sudah belajar apa belum? Padahal belum belajar. Sudah, Ma. Sudah. Aku sudah belajar. Berarti berbohong. Tapi kan, Kak, aku bohongnya cuma kecil, dikit aja bohongnya. Nggak bohong yang besar-besar. Di mata Tuhan, bohong adalah bohong. Tidak ada bohong kecil, tidak ada bohong besar. Bohong ya tetap bohong, dan itu membuat Tuhan bersedih. Itu tidak menyenangkan bagi Tuhan. Jadi ketika kita berbohong, kita sudah berbuat dosa. Terus ada apa lagi ya? Ini nih. Siapa yang suka ngelakuin ini nih? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Memukul teman. Siapa di sini yang suka mukul teman-temannya? Kesel, pak, nggak suka, pak, kakinya main. Waduh, kamu ganggu aku, pak. Jangan suka memukul temannya, karena ketika kita memukul teman, berarti kita menyakiti teman, dan itu membuat Tuhan bersedih. Tuhan tidak senang kalau anak-anaknya suka memukul teman. Tambah lagi, taruh di mana lagi penuh. Nah, adik-adik, udah penuh ya? Banyak sekali yang sering kita buat, yang akhirnya membuat Tuhan bersedih. Yang tadinya hati kita putih, bersih, tanpa kita sadar, kita mulai melakukan hal-hal yang membuat Tuhan bersedih, dan akhirnya kita penuh dengan dosa. Nah, tapi adik-adik, jangan takut, jangan sedih, karena janji firman Tuhan mengatakan, walaupun dosamu merah seperti darah, atau merah seperti kain kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, karena Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita kalau kita datang sama Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Tuhan, aku minta ampun, aku sudah berbuat dosa, aku sudah berbohong Tuhan, aku sudah iri hati, aku sudah membenci teman dan sebagainya. Ketika kita mengaku itu di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan hati kita, membuat hati kita kembali putih. Tuhan pasti bisa membuat hati kita menjadi putih kembali. Nah, satu-satu Tuhan hapuskan. Misalnya kita bilang, kita nggak mau membenci teman lagi Tuhan. Tuhan sanggup menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, jadi putih lagi ya. Tuh, bersama dengan Tuhan, kita bisa menjadi hatinya bersih lagi. Tuhan mengampuni hati kita, Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita ketika kita mau datang sama Tuhan dan meminta ampun sama Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik yang di rumah, siapa di sini yang sudah terima Tuhan Yesus? Sudah terima Tuhan Yesus atau belum? Kalau misalnya belum, kita mau nggak? Kita sama-sama berdoa pagi hari ini supaya Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, dan biarlah Tuhan Yesus yang memerintah dalam kehidupan kita, dan Dia menjadi Raja dan Tuhan atas hati kita, supaya yang hidup dalam hati ini nih, yang tadi ini bukan kehidupan kita lagi yang suka berbuat dosa, tapi biarlah Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Nih,
kalau Tuhan Yesus hadir, ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan sanggup membuat hati kita menjadi putih lagi. Dosa-dosa kita diampuni sama Tuhan. Nah, seperti ini ya. Tuhan sanggup menghapuskan satu persatu setiap dosa-dosa kita, dan Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau pagi ini adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk lipat tangannya, tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa, minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Nih, ada gambar Tuhan Yesus. Siapa yang sudah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum, ayo sama-sama kita berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, supaya kita minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita dan bertahta dalam hati kita. Karena kalau Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hati kita, Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk kita tidak lagi berbuat dosa. Tuhan beri kemampuan untuk kita bisa melawan setiap keinginan-keinginan kita melakukan dosa. Yuk, sama-sama lipat tangannya, tutup mata. Kita sama-sama mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Siap? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Kami membuat Tuhan bersedih dengan segala tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Pagi hari ini kami mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kami. Tuhan, sama-sama dengan Anika ya, sebut namanya masing-masing. Tuhan Yesus masuk dalam hati, misalnya Valerin, masuk dalam hati Valerin. Atau misalnya Desya, masuk dalam hati Desya. Atau misalnya masuk dalam hati Jojo. Ayo sama-sama ikutin Kanika. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati. Sebut nama masing-masing. Bertahta dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang menjadi raja atas kehidupan kami. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertahta dalam hati kami. Kami mau Tuhan Yesus senantiasa ada dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sudah ya, kita sudah mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dan bertahta dalam hati kita masing-masing. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalian sudah jadi anak-anak Tuhan dengan ciptaan yang baru. Menjadi anak-anak Tuhan yang nantinya akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Teman-teman Rocky, apa kabar kalian hari ini? Semua luar biasa? Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa loh. Apa bintang tamunya ya? Wah, hari ini bintang tamu kita adalah Chef for Christ. Siapa dia? Ada Chef? Ini Mama Jojo. Ada lagi, ada asistennya? Chef Jojo, ada lagi? Chef Valen. Chef Valen. Kita mau jadi apa? Chef for Christ. Luar biasa memang Jojo. Ternyata dengan membuat kue pun kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Puji Tuhan. Nah teman-teman, kita mau belajar tentang membuat apa nih Mam? Kita hari ini mau bikin yang gampang-gampang tapi pasti enak buat semuanya. Kita mau bikin brownies coklat. Hari ini bahan
bahan-bahannya apa untuk membuat apa tadi brownies coklat? Coklat. Apa saja bahannya? Bahan yang kita perlukan 150 tepung terigu. Ini sudah dicampur sama coklat bubuk ya, Miss Nova. Oh iya, coklat oke. bubuknya 35 gram. Ya. Terus disaring biar halus. Ini baiklah. coklat, tepung coklat dan tepung terigu. Wow. Kemudian coklat coklat batang dengan butter, dengan minyak goreng 40 ml, 50 gram dan 150 gram coklat batang ditim sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian 150 gram gula halus atau gula yang berbutir halus. Siapa yang mau bantu kocok? Gantian ya. Jojo dulu. Kita masukin. Wow. Ini kita kocok sampai gulanya larut. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya kalau mau memanggang brownies harus minta bantuan sama mama ya supaya aman karena ini panas. Baiklah teman-teman, kita tunggu ya hasilnya ya. Yang tadi kita buat bersama-sama itu sudah jadi ya, Chef Indi? Iya, Miss Nova. Ini hasilnya Keren banget ya. Hasil jadi bagus banget ya kan. Miss Nova boleh dong, Kak? Mau dong, bener-bener. Coba, coba. Jadi mau coba? Teman-teman jangan lupa dicoba ya. Bahannya simple tapi mudah dibuatnya. Benar ya Chef Indi ya? Iya, Miss Nova. Jadi jangan lupa teman-teman untuk dicoba di rumah ya bersama mama dan papa. Oke, Sudah ya, Miss baiklah. Nova? Ya siap. Baiklah kita mau berpisah dulu di sini. Pamit dulu ya. Yuk kita bilang sama teman dadah. 1, 2, 3. Dadah. Bye. Gimana firman Tuhannya? Diberkati nggak? Diberkati nggak? Diberkati dong. Kurang kedengeran suaranya diberkati nggak? Diberkati. Diberkati. Kalau bintang tamunya gimana? Seru nggak hari ini? Seru. Nah, adik-adik jangan lupa untuk banyak makan sayur dan buah-buahan biar apa? Biar Biar sehat. Nah, kita mau tutup ibadah Rocky hari ini dipimpin sama Kalista ya. Mari teman-teman yang di rumah ikut doa juga ya. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Doalah kami menjadi manfaat dan sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa kita ketemu lagi di ibadah Rocky minggu depan. Selamat hari Minggu.